tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat LC dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan amal soleh, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga Allah terus memberikan kepada kita kesabaran di dalam melaksanakan perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan bersabar ketika kita mendapatkan ujian ataupun mendapatkan musibah di dalam kehidupan kita. Yang semoga dengan modal kesabaran itu kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harapannya semoga ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan hadiah yang namanya husnul khatimah. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan webinar kali ini adalah menggali tentang faidah ataupun manfaat dari Asmaul Husna ataupun nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sahabat LC yang ketika kita menggali, mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, faidahnya apa? Buah kebaikannya apa? Maka itulah yang akan kita bahas di webinar kali ini. Sahabat LC dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Nabi SAW mengutus seseorang di dalam satu peperangan. Kemudian sahabat ini menjadi imam salat. Setelah membaca Al-Fatihah, ia membaca surat. Namun uniknya di setiap selesai membaca surat, sahabat ini menutup dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian terus diulang-ulang ketika memimpin salat berjamaah. Setelah selesai membaca surat, ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Maka ketika sudah kembali ke Madinah, orang-orang melaporkan sahabat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanyalah sahabat itu kenapa dia setelah membaca surat di dalam salat itu dia tutup dengan surat Al-Ikhlas. Maka kata sahabat yang membaca surat Al-Ikhlas ini, beliau mengatakan bahwasanya aku mencintai surat Al-Ikhlas, isi kandungannya, karena di dalamnya ada nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang maha indah, yang penuh dengan kesempurnaan, yang tidak ada kecacatan di dalamnya. Maka setelah itu dilaporkan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, kabarkanlah kepada orang itu, kepada sahabat itu bahwasanya Allah pun mencintai sang hamba ini. Ini dimuat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Di hadis yang lain, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceritanya hampir sama. Nah, cerita yang kedua ini
ya sahabat itu di dalam sholatnya senantiasa membaca surat Al-Ikhlas. Dia setelah membaca Al-Fatihah. Maka ketika ditanya, ya, kenapa engkau ini selalu membaca surat Al-Ikhlas? Maka jawabannya sama, ya, mencintai surat ini dan isi kandungannya. Karena di dalamnya ya termuat nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Kecintaanmu ya kepada surat Al-Ikhlas ini yang ternyata di dalamnya mengandung ya nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, ini menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, begitu agungnya ketika kita mengimani ya beribadah itu dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, ya mi'atan illa wahidah." Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama atau 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Maka barang siapa ya yang menghafalnya, yang menjaganya atau yang menghitungnya, dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud ketika kita mengihsa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya kita menghitung, ya kemudian balasannya adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan mengihsa ya Asmaul Husna, yang pertama artinya adalah menghafalnya. Jadi kita hafalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jadikan ya sebagai langkah ya kemudian beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, yaitu dengan apa? Berdoa ya kepada Allah dengan nama-nama ya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dihafal. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan mengihsa nama-nama dan sifat-sifat Allah ataupun Asmaul Husna ini adalah mentadaburi, memaknai isi kandungan apa yang terdapat di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya kita selami, ya kita dalami. Pasti kita akan mendapatkan kebarokahan, pasti kita akan mendapatkan keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nama-nama dan sifat-sifat tersebut dimaknai ya apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian tentu yang ketiga, bagaimana yang mengihsa dari Asmaul Husna tentu adalah kita mengamalkan, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan jumlah Asmaul Husna ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tadi itu bukanlah pembatasan. Karena pada hakikatnya tentang jumlah ya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Ya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Sedangkan tadi adalah ya sebuah kabar, ya, sebuah kabar, bukan pembatasan. Hal ini ditunjukkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu mengenai satu doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang hadis yang isinya doa ini adalah sebagai dalil, ya sebagai petunjuk bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, tidak terhitung. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu ya berapa jumlahnya. Yaitu doa yang berbunyi, as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku meminta kepadamu ya Rabb dengan semua nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsaka, yang dengan nama-nama itu engkau namakan dirimu sendiri dengan nama-nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama itu adalah yang telah engkau turunkan ya di dalam kitab-kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama itu adalah yang engkau ajarkan
ya kepada salah satu di antara hamba-Mu. Ya, dalam hal ini adalah para nabi, ya para rasul. Awi ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau simpan di ilmu ghaib di sisimu. Nah, ini sahabat LC dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, ya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kepastian berapa jumlah nama ataupun sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali perintah-perintah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita ini harus mengetahui, kita ini harus mengilmui, kita ini harus mempelajari, yaitu tentang Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalkan dalam firman Allah Quran surat Thaha ayat yang ke-8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah, dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak untuk kita ibadahi kecuali Dia, Allah. Al-asmaul husna, ya, yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha indah. Begitupun dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 209, Allah berfirman, fa'lamu annallaha azizun hakim. Ketahuilah oleh kalian, ilmuilah, ya, oleh kita semuanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pemilik nama Al-Aziz Al-Hakim. Begitupun dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ilmuilah, ya, oleh kita, ketahuilah oleh kita, sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, dia pemilik siksa yang sangat keras. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya, begitupun di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah, ilmuilah oleh kita, ya, pelajarilah oleh kita, sesungguhnya Dialah Allah Subhanahu wa taala Ghaniyyun Hamid, zat yang maha ghani, yang maha kaya, juga Al-Hamid, ya, yang maha terpuji. Nah, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama, beliau adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu Imam Al-Muzani rahimahullah. Beliau menjelaskan begitu indahnya, ya, tentang Asmaul Husna ini, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kekurangan di dalamnya, yang tidak ada kecacatan di dalamnya. Beliau mengatakan Al-Wahidus Samad, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, ya, yang bergantung semua makhluk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat bergantung. Laisa lahu sahibah, Allah tidak membutuhkan kawan, Allah tidak membutuhkan penyerta. Wala waladun, begitupun Allah tidak membutuhkan keturunan, Allah tidak membutuhkan anak. Jalla anil syabih, ya, Dialah Allah yang maha tinggi, ya, tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mendekati, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hal, ya, sifat ataupun namanya. Laisa kamitslihi syai'un, ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain bahwasanya tidak ada yang semisal, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, segala sesuatu pun tidak ada yang sama, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala adil, ya, begitupun tidak ada tandingan, ya, yang bisa menandingi siapa Allah Subhanahu wa taala. Dialah As-Sami, yang maha mendengar, Dialah Allah Al-Basir, yang maha melihat, Dialah Allah Al-Alim, Al-Khabir, yang maha tahu, yang maha mengetahui. Kemudian Dialah Allah Ar-Rafi', Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Mani', ya, Allah yang mengangkat dan menjatuhkan, ya, menurunkan derajat seorang hamba. Dialah Allah yang berikan manfaat, Dialah Allah yang menolak semua kemudaratan. Nama-nama yang sangat indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga terkait dengan Asmaul Husna, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sahabat LC, ya, dijelaskan bahwa
kita mempelajari ya Asmaul Husna, ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah taufiqiyah. Artinya ya tauqifiyah itu adalah harus berdasarkan dalil, yaitu dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan wahyu Allah. Karena hanya di wahyu Allah Subhanahu wa taala ya Allah itu memperkenalkan dirinya, memperkenalkan nama-namanya yang maha indah, yaitu di dalam wahyunya. Dan terkait dengan kedudukan ataupun urgensi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, seorang ulama besar yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa inna fid dunya jannah, ya sesungguhnya di dunia ini ada surga. Ya malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah, dan barang siapa yang tidak memasuki surga yang ada di dunia, maka dia tidak akan memasuki surga yang ada di akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah zikrullah. Kita senantiasa berzikir, menyebut-nyebut asmanya, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma'rifatuhu. Kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu melalui Asmaul Husna. Ketika kita gali, maka kita akan semakin ma'rifat. Kita akan semakin mengenal siapa Rabb, ya, ataupun siapa Tuhan yang kita sembah, yang kita ibadahi. Kemudian wa mahabbatuhu. Ketika kita senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah letak kelezatan iman. Maka disitulah ya surga yang disimpan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam zikrullah, ada di dalam ma'rifat, ya kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, juga ada di dalam kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi yang selanjutnya, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal. Ya, al-wiqayatu min fitnatil ad-dajjal, ya, min fitnatil dajjal. Ya, ketika kita benar-benar mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya, dari sisi rububiyahnya, juga termasuk dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita bahas, sekiranya wallahu taala alam, kita tidak tahu, ini sekiranya kita mengalami nanti hidup ya berjumpa dengan dajjal, ya, itu akan membawa fitnah yang sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Ketika ya dajjal itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai ujian untuk iman hamba-hamba yang beriman. Ya, dajjal bisa menawarkan surga dan neraka, ya bisa menurunkan hujan, ya bisa bergerak cepat ya di muka bumi ini, ya, dan keutamaan dan kemampuan-kemampuan yang lain ya yang dimiliki oleh dajjal. Maka bagi hamba-hamba yang tidak beriman, mereka menyembah dajjal. Ya, dan para pengikut terbesar dajjal itu adalah, diantaranya adalah bangsa Yahudi, itu para pengikut dajjal. Nah, ini jangan sampai, dan kita berlindung kepada Allah dari min fitnati dajjal, ya al-masih dajjal. Maka yang akan menolong kita itu adalah tauhid. Yang akan menolong kita adalah bagaimana pengenalan kita ya kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang beriman, mereka tidak akan mengatakan dajjal itu adalah Tuhan. Karena bagi orang yang beriman, ya tidak mungkin Tuhan itu bisa dilihat di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala nanti kita akan berjumpa ya di surga. Kita akan diberikan, diizinkan untuk bisa ru'yatullah, yang melihat Allah Subhanahu wa taala di mana? Di surga. Begitupun dajjal itu adalah makhluk karena dia makan dan minum. Karena kalau Tuhan yang makan dan minum itu bukan Tuhan. Ya, tidak mungkin. Ya, yang namanya Tuhan itu makan dan minum itu sesuatu yang mustahil, ya tidak mungkin. Nah, bagi orang yang beriman bisa membedakan. Kemudian dajjal itu picak, ya, picak matanya. Ya cuma memiliki satu sebelah mata.
maka bagi orang yang beriman, dia akan mengatakan itu bukan Tuhan. Ya, tidak mungkin yang namanya Allah memiliki kekurangan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki kecacatan. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan diselamatkan oleh Allah ketika kita ini ma'rifat, mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari min fitnah al-masih dajjal. Ya, fitnah dajjal. Kemudian faidah ataupun khasiat yang berikutnya, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghafal tadi ya nama-nama dan sifat Allah, kemudian ketika kita mentadaburi, ya mempelajari kandungan makna yang terkandung di setiap nama-nama Allah, kemudian kita pun beribadah dengan nama-nama tersebut, ya kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah litariq, ya hiya tariqu ila islahil qulub wa tazkiyatin nufus. Dengannya kita menggali, mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah jalan, sebuah metode ya untuk memperbaiki hati kita, ya untuk menyucikan jiwa kita, untuk tazkiyatun nafs. Pada suatu hari, ya su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat, "Matazkiyatul mar'i nafsahu ya Rasulullah?" Faqala ya'lamu anna Allaha ma'ahu haitsu kana. Apa jalan ataupun cara wahai Rasul yang bisa menjadikan seseorang itu suci ya hatinya ataupun ya untuk tazkiyatun nafs tadi? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu ketika seseorang mengetahui, seseorang memaknai, yang mengilmui, mengimani annallaha ma'ahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersamanya, ya di mana saja, kapan saja. Ya ada kesadaran, keimanan, ya setiap waktu, setiap saat kita ini ma'iyatullah, ya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya dalam jangkauan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya kita pasti dilihat, kita pasti didengar, kita pasti ya disaksikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hadis riwayat Imam Baihaqi. Dan ini sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah tadi jalan bagaimana kita menyucikan hati kita untuk tazkiyatun nafs, ya menyucikan jiwa-jiwa kita. Itu kita mempelajari nama-nama, ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya khasiat ataupun faidah ketika kita menggali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ini merupakan sabilun ila ittisafi biha. Adalah satu jalan bagaimana kita berakhlak ya dengan apa? Dengan nama-nama ya Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana kita ya mengamalkan isi kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti dialah Allah Ar-Rahim, yuhibbur rahimin, ya ketika nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka kita pun sebagai hambanya harus pemurah, ya harus penyayang. Ya di dalam muamalah kehidupan kita, ya dengan siapa? Dengan hamba Allah yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, dialah Allah zat yang Maha bersyukur, ya yang Maha berterima kasih, yuhibbus syakirin, maka Allah pun mencintai hambanya yang senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah, ya kemudian juga berterima kasih kepada manusia yang menjadi sebab datangnya kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka ya sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya seseorang itu tidak disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam yaskurun nas, ketika orang itu tidak berterima kasih kepada manusia yang lain sebagai sebab wasilah datangnya kebaikan, karunia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik nama As-Sabur, ya zat yang maha sabar, yuhibbus sabirin, ya maka Allah pun sangat mencintai hambanya yang ahli sabar, ya sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, sabar ketika menerima keputusan-keputusan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Ya begitu pun dengan sifat-sifat yang lain, ya Allah Al-Alim, Allah yang maha
berilmu, yang maha mengetahui, yuhibbul ilm. Allah mencintai kita ketika kita ini senantiasa menggali ilmu-ilmu Allah, menggali ilmu-ilmu agama, ya ilmu-ilmu syariat di dalam agama kita, di dalam Islam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, ya, yang maha penerima taubat, maka yuhibbut tawabin, ya, yuhibbut tawabin. Allah mencintai kita ya sebagai hamba yang ahli taubat, senantiasa banyak taubat, ya, banyak kembali kepada Allah, menyesali semua dosa-dosa, ya, kemaksiatan yang kita lakukan, ya, kembali kepada Allah, maka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ikhwatul iman, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita senantiasa menggali, ya, mengkaji Asmaul Husna, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ya satu amal yang akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan hadiah, sabilun ya ilan najati minadz-dzunub wal ma'asi ya wal iqbali ala ta'at. Dengannya kita menggali, mempelajari ya makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah jalan keselamatan. Jalan keselamatan yang bisa ya mengerem, meminimalisir perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kemaksiatan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga satu amal yang akan mendorong ya kita ketika tadi senantiasa memaknai kandungan Asmaul Husna, ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini mendorong untuk melakukan ketaatan, ya amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, khasiat ataupun faidah yang berikutnya adalah tuwarrithu khasyatullah, ya, akan diberikan warisan ataupun akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu perasaan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan sebagai seorang hamba yang muraqabatullah. Dan inilah kunci ataupun pondasi di dalam ilmu, ya, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwa aslul ilm khasyatullah. Asal ataupun pondasi ya di dalam ilmu itu adalah ketika kita senantiasa menghadirkan ya pengawasan Allah terhadap diri kita, sehingga melahirkan yang namanya al-khasyah, ketakutan, ya kekhusyuan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengannya kita mempelajari dan menggali isi kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian menghafal ya dan beribadah dengannya, ini adalah min a'zamil asbabi li ijabatid du'a. Ini adalah sebab terbesar doa kita dikabul, ya diijabah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sebelum berdoa, maka kita lantunkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, didahului dengan apa? Menyebutkan ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang menyebutkan Asmaul Husna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat yang ke-7 ya ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala pemilik Asmaul Husna, ya nama-nama yang maha indah, fad'uuhu biha. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Kita mau apa? Kita butuh apa, sahabat LC? Kita butuh rezeki. Allah pemilik nama Ar-Razzaq. Sebut nama Allah, ya Razzaq. Wahai Zat yang menanggung rezeki, pemberi rezeki, ya satu-satunya yang mengatur lalu lintas rezeki. Ya urzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Ya, kita ingin dilembutkan hati, ya. Allah memiliki nama Al-Latif, ya. Kemudian Allah memiliki nama Ar-Rafiq, ya. Wahai Allah yang maha lembut, karunia-Nya, caranya ya lembutkan hatiku, yaitu ya, dan semua ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita sebut. Kita butuh apa? Kita mau ampunan, ya sebut nama Allah, ya Ghafar, ya Tawwab. Ya, kita ingin diberikan limpahan karunia, ya Allah Subhanahu wa taala pemilik nama Al-Ghani,
Ya, sebut nama Allah dan minta hajat kita di situ, minta keinginan kita di situ. Ya, tawasul dengan nama-nama Asmaul Husna, ya nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat LC, Anda muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, sebetulnya ini masih banyak. Yang terakhir, ketika seseorang satu sifat, satu karakter, ibadatullahi alal basirah, bahwasanya seseorang yang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi pribadi tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan berada di atas basirah, melainkan dia berdasarkan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kunciannya ketika kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, harus berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh satu bencana ketika kita beribadah tidak berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang tabi'in, ya ulama tabi'in yang mulia, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, man amila bi ghairi ilmin, barang siapa yang melakukan amal tanpa dilandasi dengan ilmu, kana ma yufsidu akthar mimma yuslih, hasilnya, outputnya ini adalah keburukan. Ya, alih-alih ya ingin mendapatkan apa? Kebaikan, tapi justru yang didatangkan adalah keburukan demi keburukan. Ya, ketika beramal, beribadah tanpa ilmu. Nah, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, man arafa Allah, siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, huwal khaliq, dialah Allah satu-satunya pencipta, arrafa anna kulla ma dunahu makhluk, kita akan mengenal bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, dan tidak selayaknya kita ini bergantung kepada makhluk, akan tetapi kita harus bergantung kepada Al-Khaliq, dialah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika seseorang man arafa anallaha huwar razzaq, ketika kita mengenal yang ma'rifat dialah Allah satu-satunya Ar-Razzaq yang menanggung rezeki kita, arrafa anna kulla ma dunahu marzuq, maka kita akan mengenal ya selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba-hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa memberikan rezeki kepada kita, gunung, ya, kemudian dukun-dukun, ya, kemudian benda-benda pusaka, kemudian orang yang sudah mati, itu tidak akan bisa memberikan rezeki. Hanya dialah Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, bahkan tidaklah ada binatang yang melata, ya, sekalipun pasti semua rezekinya ditanggung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika seorang man arafa anallahu al-malik, ketika seorang mengenal Allah sebagai Al-Malik, ya, satu-satunya raja, satu-satunya penguasa, arrafa anna kulla ma dunahu mamluk, maka selain Allah Subhanahu wa taala itu dimiliki oleh Allah, ya, dikendalikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita, sahabat LC, yang mengenal bahwa Rabb kita Al-Alim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu, ya, pemilik ilmu, yang maha mengetahui, ya, arrafa nafsahu bil jahil, maka kita akan mengenal bahwasanya diri kita ini adalah jahil. Ya, diri kita ini ketika tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tersesat, ya. Ya ibna Adam, ya wahai anak Adam, kalian semuanya tersesat, ila man hadaitahu, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya. Semoga sahabat LC, dengannya kita menggali Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita semakin kenal, ya, kita semakin rindu, kita semakin cinta,
kita semakin harap, kita semakin takut kepada siapa? Kepada Rabb kita, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terus menaikkan derajat keimanan kita, semangat beriman kita, semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufiknya berupa kemauan dan kemampuan terus kita menggali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita mentadaburi, mempelajari isi kandungannya, menghafalnya, juga kita beribadah dengan nama-nama tersebut. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.